السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. Insyaallah kita meneruskan kembali kajian kita pada hari ini, pembahasan dari kitab Taisir Karimur Rahman karya Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada surat Al-Ghasyiyah dan sekarang masuk pada ayat yang ke-13. Fiha sururun marfu'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam ayat ini dari ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 ini menceritakan bagaimana penduduk-penduduk surga yang mereka itu memiliki wajah yang berseri-seri. Kemudian mereka ridha dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Selanjutnya mereka masuk ke dalam surga yang tinggi. Kemudian mereka tidak mendengar apapun, mendengar ucapan-ucapan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Kemudian di dalamnya ada ainun jariyah, ada mata air yang mengalir ke bawah surga. Kemudian kata Allah, di dalamnya pun juga ada surur. Jadi surur ini jamak daripada sarir. Jadi ada dipan-dipan di dalam surga. Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan dalam tafsir ini, fiha sururun marfu'ah was-surur jam'u sarir. Jadi surur ini jamak daripada sarir, wa hiya al-majalis al-murtafi'ah fi dzatiha, yaitu tempat duduk yang tinggi. Jadi tempat duduk yang tinggi yang seperti dipan-dipan. Wa bima 'alaiha min al-furusil layyinah al-wati'ah, dan yang memiliki jadi hamparan seperti kasur yang sangat lembut. Wa aqwabun mawdu'ah. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah, ketika beliau menjelaskan wa aqwabun mawdu'ah, di situ ada gelas-gelas yang disediakan. Jadi gelas-gelas yang ada di sekitar tersebut. Ini menunjukkan, kata beliau, ay awanil mutamathilah min anwa'il ashribah alladhi. Jadi seperti cawan, gelas cawan yang disediakan bagi penduduk surga. Jadi seperti prasmanan, gelasnya sangat banyak. Qad wudi'at baina aydihim, yang sudah disediakan di hadapan mereka. Wa'addat wa'uddat lahum, dan dipersiapkan untuk mereka para penduduk surga. Wasarat tahta talabihim wa ikhtiyarihim, dan mereka pun bisa mengambil kapan saja. Yatufu biha alaihim al-wildanu al-mukhalladun, dan di sekelilinginya mereka itu dikelilingi oleh anak-anak al-wildan, jamak dari walad, al-mukhalladun yang kekal. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda, awet muda. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat berikutnya, wa namariku masfufah. Wa namariku masfufah itu artinya bantal-bantal, sandaran-sandaran. Jadi ada dipan-dipan, kemudian tempat duduk mereka itu ada sandaran seperti bantal. Tapi bukan bantal, karena benda-benda ini
tidak sama dengan benda-benda yang ada di dunia. Jelas sangat jauh. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ay wasa minal harir wal istabraqa wa ghairihima mimma la ya'lamuhu illallah. Jadi bantal-bantal yang Allah sediakan bagi penduduk surga, yaitu yang terbuat dari sutra, ya, dari sutra. Makanya kita dilarang di dunia untuk memakai sutra bagi laki-laki. Karena nanti di surga itu akan disediakan dari sutra. Bantalnya dari sutra, kasurnya juga dari sutra, pakaiannya pun juga dari sutra. Jadi serba sutra, sutranya bukan sutra seperti di dunia. Ya. Ini menunjukkan sangat istimewa bagi penduduk surga. Dan tidak ada yang mengetahui bagaimana sih bentuk wujudnya sutranya. Itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Watus suffat lil julus wal ittika 'alaiha. Jadi sutra-sutra ini, pantalan-pantalan yang terbuat dari sutra, karena bagi para penghuni surga disediakan pantal-pantal, tempat-tempat bersandar tersusun rapi dan indah. Ya. Jadi pantal-pantal yang sangat rapi, indah, sehingga tidak berantakan seperti bantal-bantal di dunia. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah, waqad urihu an yad'uha aw yasifuha bi anfusihim. Dan ini dibentangkan, diletakkan di hadapan mereka, kemudian mereka pun bisa memanfaatkan kapan saja ketika sudah tersusun dengan rapi bantal-bantal. Jadi wanama rifu masufah artinya adanya permadani yang terhampar, ya. Yaitu dengan bantal-bantal. Kemudian ayat berikutnya wazzarabiyu maktsutsah, dan permadani yang terhampar. Jadi ada wa aqwa tadi kelas-kelas, kemudian wanama rifu bantal-bantal yang tersusun rapi, kemudian setelah itu wazzarabiyu maktsutsah. Jadi permadani yang terhamparkan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, bagaimana permadaninya? Wazzarabiyu hiya al-bust al-hasan mabthutsah. Jadi terbentangkan. Jadi mungkin sejauh mata memandang itu sangat luas. Jadi permadani yang terhamparkan yang disediakan bagi penduduk surga. Ay mamlu'ah bih majalisuhum min kulli janib. Jadi permadani ini terhamparkan di segala penjuru. Jadi sudah permadani semua. Jadi yang sebagai tempat duduk mereka di beberapa sudut yang ada itu sudah terhamparkan, bukan hanya karpet merah seperti raja ataupun presiden ketika masuk di istana kan hanya satu tapak itu satu jam. Tapi di sini adalah terhamparkan seluruh merata. Dan permadaninya tidak seperti permadani di dunia. Bagaimana di dalam tafsir yang lain juga disebutkan, di mana penghuni surga tersebut ingin duduk, maka disitulah ada permadani. Antum mau duduk misalkan di pojok, di situ sudah ada permadani. Allah telah menyediakan di setiap tempat, di setiap ruang, di setiap sudut ini sudah ada permadani. Demikianlah kenikmatan yang akan didapatkan bagi penduduk surga. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama tafsir yang lain, Allah mengajak orang-orang kafir untuk merenungkan keagungan dan kekuasaan Allah. Karena mereka mengingkari kemampuan Allah untuk membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal itu kemudian hidup kembali di akhirat. Maka Allah pun berfirman, afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat. Jadi kisah ini langsung setelah Allah dari ayat yang ke-8.
Kemudian sampai ayat yang ke-16 itu mengisahkan penduduk surga. Kemudian setelah itu ayat yang ke-17 ini Allah mengajak bicara khitab kepada orang-orang kafir. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Jadi dalam ayat yang ke-17 sampai 20 kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala hatha lil ladzina la yusaddiquna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihim minan nasi an yatafakkaru fi makhluqatillah ad-dalah ala tauhid. Ini Allah sampaikan kepada orang-orang kafir yang mereka enggak pernah percaya, enggak mungkin. Orang yang sudah mati ya sudah enggak akan hidup lagi. Makanya perhiasan mereka dibawa ke kuburan. Orang Cina itu ketika mati mereka perhiasannya dibawa. Ya. Jadi apapun benda-benda yang mahal dibawa ke kuburan karena menganggap sudah selesai hidupnya dan tidak akan dibangkitkan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang kafir dan beliau menyampaikan Syekh As-Sa'di ini khitab bagi orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan mereka tidak pernah berpikir tentang makhluk Allah ya, yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat ay ala yanzuruna ila khalqiha al-badi' wa kaifa sakhkharaha Allah lil ibadi wa dallalaha al-manafi'i al-katsira allati yadtarruna ilaiha. Jadi di sini kenapa mereka orang-orang kafir tidak perhatian ya, bagaimana Allah ciptakan, bagaimana Allah perjalankan ia di dunia ya. Dan bagaimana unta ini benar-benar memberikan manfaat yang sangat banyak ya. Jadi unta itu kendaraan yang paling kuat. Makanya unta ini cocoknya di gurun pasir. Jadi dengan perjalanan beberapa kilometer tanpa makan, tanpa minum kuat unta. Makanya punya cadangan di punuknya. Jadi di punuk unta itulah jadi untuk menyimpan dari beberapa minuman sehingga ketika perjalanan jauh di gurun pasir itu tanpa makan minum itu mereka bisa kuat, bisa tahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang kafir, kenapa kalian tidak perhatian dengan unta? Dengan unta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, hewan yang sangat kuat yang memikul beberapa ya, bekal beberapa barang-barang yang dipikulkan oleh unta. Karena di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang Quraisy mereka itu biasa melakukan perjalanan jauh. Ya, li'ila fihi quratis ila fihim rihlatal syita'i was-sayf. Ya, kenapa kalian tidak perhatian dengan suku Quraisy? Ila fihim rihlatas syita. Jadi ketika mereka di musim dingin terus mereka melakukan perjalanan sampai pada musim panas dan itu kendaraannya unta. Jadi mereka ke Syam kemudian mencari sembako ya bahan pokok kemudian dibawa lagi ke Mekah. Inilah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah wa ilal jibali kaifa nusib. Kemudian kenapa kalian tidak perhatian dengan jibal ya? Sebelum ya, ayat yang ke-18 ini mengisahkan tentang langit itu. Tapi di sini dilangsungkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, jadi langsung ke perhatian dengan gunung. Yang ayat sebelumnya itu mengisahkan terkait tentang langit, bagaimana langit-langit itu ditinggikan. Kemudian setelah itu ayat yang ke-19 wa ilal jibali kaifa nusib. Dan kalian tidak perhatikan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Karena gunung-gunung ini sebagai pasak bumi. Jadi supaya bumi tidak goncang, Allah kasih ya, gunung-gunung tersebut. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutih.
Dan apakah kalian tidak perhatian dengan bumi bagaimana dihamparkan? Jadi bumi yang terhampar. Kata beliau, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah tentang gunung tadi, wa ilal jibali kaifa nusibat bi hay'ati bahira hasala biha istiqrarul ardh wa thabatuha min al-ittirah. Jadi gunung ini yang Allah ciptakan, kata Syekh Sa'di rahimahullah, jadi gunung ini yang tegak, gunung ini yang terus kokoh dan tidak akan terguncang, supaya bumi tidak akan guncang. Auda'ahu Allah fiha minal manafi' al-jaliyah, dan gunung ini sangat memberikan manfaat yang sangat besar. Kemudian ayat berikutnya, wa ilal ardi kaifa sutihat muddat maddaha wasi'ah. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini terhampar. Jadi hamparan bumi ini yang sangat luas. Wasuhilat ghayatu tasbih. Dan bumi ini sangat mudah untuk dijangkau karena dia tetap terhampar. Bumi ini terhampar, bukan bulat, tapi terhampar. Liyastaqirra al-ibad ala dhahriha wa yatamakkanu min harfiha wa gharasiha wal bunyan fiha was-suluki turuquha. Dan bumi ini tetap, artinya tidak berputar dan tidak goncang. Karena kalau bumi ini goncang seperti ini, ya, seperti ombak wih di lautan, maka kita nggak bisa tinggal lama di bumi. Karena mau cocok tanam itu buminya goncang-goncang, jadi nggak bisa tumbuh kan. Begitu juga ketika kita naik kendaraan, ya, bagaimana dengan goncangan bumi kita akan jatuh. Jadi inilah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, bumi yang terhamparkan, gunung yang kokoh untuk bisa mengimbangi, ya, supaya bumi pun tidak goncang terus. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa'lam anna tastatiha la yunafi annaha qurratun mustadabbaratun qad ahatat afla fiha min jami'i jawanibiha kama dalat ala dhalika an-naql wal aql wal hass wal musyahadah. Ketahui, dengan hamparan bumi itu tidak menafikan bahwasanya bumi itu qurrah, bulat, mustadiratun, ya, yang berputar, qad ahatatul afla, dan bisa jadi itulah di dalam ilmu falak seperti itu. Itu ditinjau dari beberapa sisi, dimensi yang ada. An-naqlu wal aqlu wal hass wal musyahadah. Itu yang ditinjau mungkin dengan akal, logika, kemudian dengan dalil-dalil, ayat-ayat akliyah dan juga ayat-ayat naqliyah. Kemudian yang ditinjau dari panca indera, kama huwa madhkur, sebagaimana yang disebutkan, ma'ruf inda katsiri minan nas, yang mana manusia itu secara teori bahwa bumi itu bulat. Jadi kadang seperti bola mengelilingi matahari. Itu kan secara ilmu falak ataupun secara ilmu alam. Kemudian kata beliau, ma'ruf indan nasi, ya, katsiru minan nas khususan fi hadhihi al-azminah, terutama di era modern, allati waqafa an-nas ala aktsari arja'iha bima a'tahumullahu min al-asbabi al-muqarribatu lil ba'id, yang mana ternyata apa yang dipikirkan, yang diuji oleh manusia dengan adanya bumi bulat, kemudian bumi yang mengelilingi matahari, ternyata pun juga tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian kata beliau, fa inna at-tasbih innama yunafi qaruriyah innama tasdaq la yunafi qaruriyah al-jismul saghir jiddan alladhi law sataha lam yabqa lahu istidarah tudkar. Jadi ketika bumi ini benar-benar bulat, kemudian bumi ini berputar, ya, sesuai dengan rotasinya yang disebutkan, wa ammal jismul ard alladhi huwa kabir jidan wasi. Kalau bumi itu bulat kecil mungkin bisa berputar,
Tapi kenyataannya bumi ini besar. Bumi ini terhampar. Kemudian fayakunu sururiyan mustahan wa la yutanafil amran kama yu'rafu dzalika arbabul kibr. Dan bisa jadinya ketika bumi ini ya, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hampar di beberapa ayat yang ada, tetapi sesuai dengan ilmu yang diteliti oleh manusia, bumi bulat dan bumi mengelilingi matahari. Jadi ini ada pembahasan khusus munaqasyah yang sangat panjang, apakah benar teori ini benar, bumi ini bulat kemudian bumi mengelilingi matahari, atau bumi terhampar dan matahari yang mengelilingi bumi. Jadi ini terjadi munaqasyah ya, terjadi nikos ya, terjadi perdebatan yang sangat kuat. Maka intinya kata Syekh Sa'di rahimahullah bahwa bumi ini terhampar, bumi ini luas ya, dan bumi ini yang kita lihat seperti itu, artinya terhampar sampai mana, dan bumi ini juga di situ ada rotasinya. Dan kalau kita perhatikan bahwa matahari ini yang mengelilingi bumi karena Allah Subhanahu wa ta'ala pun ketika matahari ini terbenam, Allah perintahkan untuk kembali lagi ke rotasimu dan terbitlah dari timur. Ini terkait tentang ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang sangat peliknya terkait tentang kondisinya, rotasinya bumi, kemudian bentuknya bumi, ya. Dengan ayat-ayat yang bumi di sini adalah terhampar, gitu. Ini perlu adanya ya, sesuatu yang sangat kuat untuk mengambil dalil-dalil sehingga menghilangkan subhat-subhat yang ada yang sudah dipelajari oleh manusia. Kemudian ayat 21 sampai 22, fadzakir innama anta mudzakir. Hendaknya engkau wahai Muhammad untuk memberikan peringatan. Karena engkaulah orang yang memberi peringatan kepada suatu hal. Kemudian kata Syekh Sa'di, "Dzakirun nas wa'idhum wa anzirhum wa basyirhum fa innaka mab'utsun li da'watil khalqi ila Allah wa tadhkiri." Berikanlah manusia ini ya, peringatan dan nasihatilah mereka. Berikan peringatan dan beri kabar gembira bagi mereka. Karena engkau diutus untuk menyampaikan ya, untuk berdakwah kepada mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam tub'ats 'alaihim musaytharan 'alaihim musallatan maqilan bi'a'malihim. Dan tidak diutus kepada mereka adanya yang mampu untuk menguasai apa-apa yang mereka lakukan. Fa idza qumta bima 'alaika fala 'alaika ba'da dzalika Allah. Jika engkau tetap istiqomah, tetap tegak di atas dakwah ini, maka tidak ada ya, sifat tercela bagimu. Qauli ta'ala wa ma anta 'alaihim bijabbar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, tidaklah engkau bagi mereka itu adanya kesombongan. Fadzakir bil Qur'an. Maka ingatkanlah mereka dengan Al-Qur'an. Man yakhafu wa'id. Orang yang takut dengan Al-Qur'an, ya, itu akan mendapatkan ya, wa'idnya. Man yakhafu wa'id. Orang-orang yang takut dengan adanya hukuman-hukuman, ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah, selanjutnya dalam ayat 23 sampai 24, wa qawlihi illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang-orang yang berpaling dan kufur dia. Lakin man tawalla 'ani ta'ati wa kafara billah. Orang yang berpaling tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan ia mengingkari kepada Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Mereka akan mendapatkan asyadidu da'i. Jadi ancaman ya, jadi balasan hukuman yang sangat keras.
Kemudian ayat 25 sampai 26, inna ilaina iyabahum. Ya, sesungguhnya kepada kami seluruh makhluk itu akan dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian mereka pun akan dihisab amal perbuatan mereka ala ma amilu min khairin wasyarr. Apa yang mereka lakukan yang baik maupun yang buruk. Kemudian dalam tafsir yang lainnya, karena tafsir ini jadi kadang beberapa ayat jadikan satu. Kalau kita perhatikan dalam penafsiran seperti ini, beberapa Imam Al-Qurtubi ya, dalam menafsirkan wa ilal ardi kaifa sutihat ini, ya. Suraih Al-Qadhi ya, pernah menyampaikan tentang kondisi penafsiran ini. Ukhruju bina hatta nanzuru ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Marilah kita keluar ya, hingga kita melihat onta bagaimana ia diciptakan dan melihat bagaimana langit itu ditinggikan, kemudian bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan onta dan langit ataupun dengan gunung-gunung. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena dalam tafsir Ibnu Katsir itu lebih detail daripada tafsir As-Sa'di. Karena tafsir As-Sa'di memang beliau mengambil intisari dari beberapa tafsir-tafsir yang ada. Ya. Jadi salah satu di antara yang disampaikan oleh beberapa para ulama seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah ini mengisahkan bagaimana orang-orang kafir yang mereka ini tidak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan Allah menciptakan onta, dengan Allah menciptakan matahari, ya, gunung, kemudian ya, bumi dihamparkan. Ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Jadi menciptakan semua yang besar ini mudah bagi Allah. Kemudian beliau mengatakan ya, bahwasanya ya, bagi penduduk-penduduk surga ini pun mereka akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, sangat istimewa. Kemudian bagaimana kata Imam Al-Qurtubi, ini yang tidak ada di dalam kitab As-Sa'di. Kata Imam Ibnu Katsir ya, atau Imam Al-Qurtubi juga sama menyampaikan bahwa keajaiban onta, ya, onta itu adalah simbol hewan yang paling kuat. Ya. Seandainya onta ini bisa ngambek gitu ya, jadi nggak mau jalan, ya, maka sangat berbahaya, bisa membunuh manusia. Jadi onta itu sangat kuat. Akan tetapi atas izin Allah, onta ini Allah jinakkan. Jadi onta itu sebenarnya memiliki karakter yang sangat kuat. Jadi kalau ngamuk itu tidak mau dia berjalan, maka yang menunggang onta itu diamuk bisa mati. Karena onta memiliki kekuatan yang sangat besar. Tapi atas izin Allah, Allah jinakkan onta bahkan tunduk kepada manusia. Jadi onta itu ditundukkan pada manusia, dan itu pun juga sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian juga di antara keajaiban Allah ciptakan unta supaya kita bisa paham unta itu seperti itu. Jadi satu-satunya hewan yang mengumpulkan 3 fungsi unta. Ada 3 fungsi unta Allah ciptakan unta. Kata Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi sebagaimana ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama, kata Syekhul Islam, unta ini fungsinya sebagai kendaraan tunggangan manusia. Kalau sekarang ya sepeda motor atau mobil. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, unta sebagai kendaraan jarak jauh, ya, tanpa BBM. Jadi hanya dikasih air, kemudian bisa berjalan sampai berpuluh-puluh kilometer. Ini yang pertama, kata Syekhul Islam. Kemudian yang kedua, unta ini bisa mengangkut barang-barang yang berat. Ya. Jadi dengan perjalanan yang sangat jauh di gurun pasir, tidak makan, tidak minum ketika berjalan, dengan membawa beban yang sangat. Kalau dahulu kan orang-orang Quraisy itu ketika mereka ke Syam, ya, mereka ngambil gandum, mereka ambil beras.
ambil biji-bijian itu ditaruh di onta semua. Ya, jadi mungkin bisa sampai beberapa kintal. Tapi onta itu tetap berjalan. Itu yang kedua. Jadi onta ini bisa ya memikul beban yang sangat kuat dengan perjalanan jauh tanpa makan dan tanpa minum. Kemudian yang ketiga, daging dan susu onta itu bisa dimakan dan diminum. Jadi ketika antum diberi kemudahan, dipanggil Allah tanah suci, ya, nanti cari ada kuliner daging onta. Daging onta, kemudian ada susu onta. Ini dicoba ya, karena daging onta itu kalau nggak bisa masak memang sepok, nggak ada rasanya. Tapi bagi kuliner yang bisa memasak tentang daging onta ini memiliki efek yang sangat besar, panas ya. Jadi dimakan, apalagi kalau musim dingin itu pas dimakan, bisa hangat di badan. Dan ini sangat banyak ya khasiatnya bagi laki-laki. Jadi bisa membangkitkan birahi, jadi bisa kuat ya dengan adanya susu onta dan juga dengan daging onta. Kemudian selain itu ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jadi memiliki daging dan ya, susu onta yang bisa diminum ini, maka ini hanya ada pada diri onta. Ya. Jadi onta yang bisa menempuh ya, gurun pasir yang sangat jauh, dan juga onta ini kata para ulama adalah bisa berjalan di gurun pasir dan kuat tidak makan, tidak minum selama 8 hari. Bayangkan, 8 hari nggak makan, nggak minum. Karena di gurun pasir itu memang nggak ada sumur nih. Jadi jauh itu. Baru ada sumur itu mungkin setelah ada lembah. 8 hari bayang. Kendaraan kita ya. Jangankan 8 hari, berapa kilo itu sudah habis BBM. Harus diisi lagi ke pom bensin. Ya. Tapi onta bayangkan 8 hari kuat ya. Di masa Quraisy ya. Di masa Nabi itu 8 hari, 8 malam tanpa makan, tanpa minum, dengan beban yang sangat berat. Ya. Inilah Allah. Mengapa Allah menyampaikan, mempresentasikan dalam surat Al-Ghasyiyah itu afala yanzuruna ilal ibil. Kenapa kalian tidak perhatikan dengan ciptaan Allah? Onta ini yang Allah presentasikan kepada kalian itu kan memiliki onta yang sangat kuat gitu. Itu 8 hari ya. Tidak makan, tidak minum selama 8 hari. Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa sampai 2 pekan, 2 minggu. Onta nggak makan, nggak minum, berjalan. Kita kekuatan kita paling berjalan berapa menit? Kita setengah jam sudah mas-masan. Tapi onta itu ada yang mengatakan 8 hari, ada yang mengatakan 2 pekan tanpa makan, tanpa minum. Makanya pada waktu itu kendaraan orang-orang Quraisy ketika ke Syam itu perjalanan sampai 1 bulan. Perjalanan sampai 1 bulan itu mereka kan bekalnya minim juga. Kalau mereka bawa bekal itu bekalnya habis buat ontanya nggak bisa, karena di gurun pasir nggak ada. Kemudian di antara para ulama ditambah dengan seluruh tubuhnya itu ada dengan bulu-bulu yang tebal, yang keras, sehingga dengan ia bisa membantu dirinya tertahan dari cuaca panas dan dingin itu dengan bulu-bulu ontanya. Jadi ketika musimnya panas dan musim dingin, maka yang cukup lama ini onta bisa dengan bulu-bulunya yang tebal, yang keras, yang tidak terasa kepanasan atau tidak terasa kedinginan. Itulah Allah Subhanahu wa taala bagaimana gambarkan tentang onta. Dan masih banyak ya sebenarnya para ulama itu membahas tentang onta itu sangat banyak. Bagaimana dengan kukunya ya, memiliki bentuk khas sehingga akan terjebak ke dalam pasir, sesuatu yang sulit dilakukan oleh hewan-hewan. Ya. Karena di gurun pasir itu perjalanan yang paling berat itu di gurun pasir. Antum jalan di pasir, misalkan ke pantai dengan yang di daratan seperti ini berbeda. Jalan di gurun pasir itu 10 menit itu tanpa alas kaki itu cukup capek.
karena tidak datar. Sedangkan di tanah lapang ini kita 30 menit, 1 jam itu nggak terasa. Tapi kalau di gurun pasir itu lebih capek karena tidak datar dan nancep gitu Pak. Tapi onta itu sangat kuat gitu. Belum lagi onta memiliki kelopak matanya, kelopak mata onta, ya, itu yang tembus pandang ketika di malam hari. Jadi ada kabut ya, atau di siang hari kan seperti badai pasir. Jadi ada badai pasir itu di musim dingin. Jadi ketika kita di Mesir itu di pas musim dingin itu ada badai pasir. Jadi suaranya itu sangat kencang, suara kencang dan itu sangat dingin sekali dan tidak kelihatan. Tidak kelihatan pasir itu seperti angin. Jadi pada ke atas. Dan onta itu kelopak matanya itu tembus pandang, melihat sampai beberapa meter ke depan. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tentang unta ini yang tidak dimiliki oleh apa? Oleh binatang-binatang yang lain. Dan masih banyak. Masih banyak, nanti antum bisa baca tentang keutamaan binatang unta. Itu yang dijelaskan oleh para ulama, para peneliti yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang yang. Jadi intinya dalam surat Al-Ghasyiyah ini terbagi bagaimana Allah mengisahkan orang-orang Islam, Allah mengisahkan orang-orang kafir, kemudian ketika mereka orang-orang kafir di neraka, kemudian ketika orang-orang beriman di surga, kemudian bagaimana kondisi penduduk-penduduk surga dengan dipan-dipan, dengan ya, dengan bidadari, kemudian dengan pantal-pantal, dengan gelas-gelas. Kemudian setelah itu Allah ajak orang kafir untuk berpikir tentang Allah ciptakan unta, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan gunung dan bumi yang dihamparkan, dan semua ini adalah akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa selesaikan dalam surat Al-Ghasyiyah. Insyaallah di kesempatan akan datang kita masuk pada surat Al-A'la. Tafi bihadzal qadar kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum